Terus apa lagi Ustaz? Masih lanjut? Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang arif dan budiman. Hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Fahmi Nurjaman. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, luar biasa. Gimana kegiatannya hari ini Ustadz? Hari ini full. Pagi ngajar, siang ada rapat, siang lagi tadi ngisi kajian rohisnya anak-anak bina kerja. Oke. Ada anak RPL dan TP. Alhamdulillah. Terus apa lagi Ustadz? Masih lanjut? Masih lanjut Podcast. Oke, padat merayap, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Teman-teman yang di rumah juga sama, jangan sampai kemudian melewatkan waktunya percuma ya Ustaz ya. Betul. Tapi harus kemudian mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat. Oke teman-teman semua, hari ini kita ketemu lagi di obrolan bebas alias obras. Nah ya, program yang kemudian ada di channel YouTube-nya official SMK Bina Kerja. Mantap nih. Yang belum subscribe, Wajib subscribe subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan obrolan-obrolan bebas yang berkualitas tapi Betul. bebas tapi berkualitas. Baik, hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Fahmi Nurjaman. Ini ustadz muda yang mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa memberikan kebaikan kepada dirinya, keluarganya, juga orang di sekitarnya. Amin. Nah, Ustadz Fahmi ini nama lengkapnya apa sih? Nah, Fahmi Nurjaman. Fahmi Nurjaman. Ada filosofisnya, ada arti maksudnya. Apa itu Ustaz? Fahmi itu dalam bahasa Arab faham. Paham. Dan nur zaman itu, nur itu cahaya, zaman itu ya zaman. Jadi mudah-mudahan ini jadi doa kedua orang tua saya agar saya menjadi orang yang faham dan bisa memberikan cahaya bagi zaman ini. Amin ya. Emang zaman sekarang gelap Ustaz? Perlu cahaya. Keren gelap. Baik, Fahmi Nurjaman. Ada embel-embel gelar di belakang Ustaz? Baru SPD. SPD itu singkatan dari apa Ustaz? Sarjana pamer dosen. Bener-bener dibayarnya juga nanya banyak. Yang untuk dibayar mal ayah orang. Ya, jadi betul ya, itu Sarjana pendidikan. Nah, sebenarnya SPD itu bukan sarjana pendidikan tapi sarjana pamer dosen ya. Nah, itu Fahmi Nurjaman SPD ya. Nah, apa arti nama kalian? Klik di kolom komentar nih, ketik di kolom komentar. Kalau tadi Ustadz Fahmi Nurjaman punya arti, kalian juga harus punya arti. Nama kalian kayaknya nggak bersemangat ya Ustadz ya. Kalau kemudian hidup nggak tahu filosofi namanya sendiri, kasihan ya Ustadz ya. Kasihan sekali. Nah, maka teman-teman semua yang kemudian belum tahu arti namanya, silahkan cari tahu. Agar apa? Agar bisa kemudian mewarnai harinya dengan semangat ya. Betul, karena orang tua itu memberikan nama nggak sembarangan. Pasti ada arti, maksud yang ingin diharapkan di kemudian hari anak itu jadi apa sih. Nah itu ya, jadi perlu digali lagi nih teman-teman, arti namanya itu apa sih. Nah ya, jadi masa depan yang ingin diharapkan oleh orang tua itu bisa tergambarkan sebenarnya dari nama yang diberikan oleh kedua orang tua. Jadi judul obras kita hari ini tentang arti dibalik sebuah nama. Tapi Ustaz, ngomong-ngomong masalah nama, saya pernah nanya ya, kenapa saya dikasih nama Ilham Fauzi? Nah, waktu itu memang terilhami katanya oleh Kang Ikang Fauzi. Ternyata pas saya cek, Kang Ikang Fauzi penyanyi. Saya kalau disuruh nyanyi pales dan. Iya, tapi di luar itu ternyata ada filosofinya juga. Kalau nama saya Ilham Fauzi, Ilham itu inspirasi ya, seperti itu. Inspirasi Fauzi itu kebahagiaan. Betul. Jadi siapa yang kemudian bersama dengan saya, insya Allah bahagia. Kode. Ya, saya berusaha untuk membahagiakannya. Iya, tapi filosofi yang lain adalah kalau kita sudah dapat sebuah ilham, jalan, petunjuk, nah ya, maka kemudian ikuti petunjuk itu agar apa? Agar bahagia. Dan tidak ada petunjuk yang terbaik melainkan Islam, ya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah,
maka kemudian ikuti petunjuknya. Setiap petunjuk yang Allah berikan pasti kita akan bahagia. Karena kalau hidup tanpa petunjuk nggak ada arah ya San ya. Akan tersesat. Ya, hilang arah, tersesat ya. Akhirnya ya hidupnya susah ya San ya. Iya, yang sederhana jadi rumit ya. Betul. Yang sederhana jadi rumit. Nah gitu, jadi ikuti petunjuk pasti bahagia ya. Baik, ini lanjut Ustaz. Apalagi nih? Arti dari dari balik sebuah nama ya. Tidak lah ya, kita lanjutkan ke bagaimana sosok Ustaz Fahmi ini ya. Ustaz Fahmi sekarang usianya berapa tahun? Usia berarti saya lahir 93. Berarti berapa? 93 mungkin 28 28 ya. 28 tahun sudah mau berkepala 3. Tapi masih satu kepalanya. Nah, alhamdulillah kepalanya satu, karena kalau 3 tidak normal ya Ustaz. Oke. Sekarang sudah 28 tahun. Saya berarti serius Ustaz. Insyaallah alhamdulillah satu. Iswan istri. Iswan. Oke ya, satu ya. Ya. Sudah berumah tangga alhamdulillah. Sudah dikaruniai anak Ustaz. Alhamdulillah satu. Anak mau 2 tahun sekarang usianya. Betul. Mau nambah 2 Ustaz. Insyaallah. Pemberi rezekian insyaallah. Tapi sudah direncanakan. Setelah usia 2 tahun 3 tahun insyaallah rencananya. Baiklah. Sedang diprogram. Ada program ya. Ada program. Bukan masalah kita nggak percaya rezeki ya saja. Tapi lebih kepada memberikan kasih sayang yang penuh ya, karena bisa jadi anak akhirnya kemudian kurang perhatian kita ketika sudah ada adik. Lebih kepada di program sebenarnya kan. Kalau hidupnya apa sih, kalau sudah diukur kan terprogram, jadi ya enak aja begitu ya. Tapi kalau ya memang kan rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu semuanya sudah dijamin. Cuma kan manusia itu mesti memprogram dirinya agar kemudian ya semuanya sistematis gitu. Jadi tidak begitu saja. Karena saya pengalaman saat ini, anak saya usia beberapa bulan, kemudian ada kakak yang menitipin anaknya di usia 2 tahunan. Wah itu luar biasa membagi waktunya. Padahal saya dengan istri saya itu sulit luar biasa. Jadi harus ya memang harus diprogram ya Ustaz ya, supaya tidak kaget kitanya. Ya. Baik, kegiatan sehari-hari Ustaz selain ngajar di mana saja Ustaz? Yang pertama di SMP Negeri 4 Purwakarta sebagai SMP 4. Guru Pendidikan Agama Islam PAI ya. Kemudian ngajar juga di sekolah Tahfidz Plus Khairul Ummah Purwakarta tingkat SD. Wabil khusus tingkat SD ya, pengalaman baru lah. Mengajar lagi di SD. Bukan pengalaman baru, kembali lagi ke SD. Kembali lagi ke SD. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ya sehari-hari begitu, memang mengajar, kemudian beberapa ngisi taklim, pengajian untuk bukan karena ingin apa namanya ya, tapi karena memang ingin berbagi saja kan. Manusia itu hidup di dunia itu sementara, sehingga ya, kemudian waktu yang dia punya itu kan terbatas begitu ya, dibatasi dengan usia ya, tidak akan abadi, tidak akan kekal di dunia. Sehingga kalau kita nggak manfaatin waktu kita kemudian dengan berbagi, wabil khusus ya, saya punya ilmu yang bisa saya bagikan ya saya bagikan. Kalau saya punya harta yang lebih ya, maka saya bagikan juga ya. Artinya memang harus bermanfaat ya. Betul. Khairun nas anfa'ulin nas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain ya. Dalam hal apapun kan. Dalam hal apapun ya, yang saya miliki hari ini ya ilmu, ya sedikit rezeki ya, maka itu yang kemudian saya bagikan gitu. Jadi agar kemudian terus jadi amal jariah. Betul. Ilmunya kemudian diamalkan, disampaikan kepada yang lain ya Ustaz ya. Maka teman-teman semua, nah ini ya luar biasa. Gak semua orang itu bisa kaya, tapi insya Allah semua orang bisa berilmu. Ya, maka teman-teman semua yang hari ini masih muda, jangan berleha-leha menuntut ilmu. Ketika kemudian sudah nanti kita punya ilmu, karena kegigihan kita mencari ilmu, maka kemudian sampaikan kepada teman-teman yang lain ya, agar ilmu kita jadi
amal jariah. Betul. Yang walaupun kita kemudian sudah meninggal dunia, amalannya tetap terus mengalir ya Ustaz ya. Betul. Terus mengalir seperti itu ya. Maka terus semangat menuntut ilmu. Betul Ustaz? Betul. Betul. Karena hidup ini amanah begitu. Ya kalau kita nggak punya harta untuk sedekah, infak, boleh jadi Allah menitipkan ilmu kepada kita untuk kemudian kita bagikan kepada orang lain. Iya. Kalau misalnya tidak dengan ilmu juga, boleh jadi Allah menitipkan tenaga, waktu yang kita miliki untuk kemudian membantu orang lain. Jadi setiap hidup manusia itu sebenarnya sudah Allah sudah Allah berikan modal yang luar biasa yang semuanya bisa berbagi. Kalau nggak harta, ilmu. Kalau nggak ilmu, tenaga. Kalau nggak tenaga, waktunya dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa dibagikan kepada orang lain. Sehingga tadi kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Jadi penting hari ini kita punya moto khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Aduh, podcast yang singkat tapi padat ini luar biasa Ustaz. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya Ustaz. Inti dari podcast ini adalah pertama ya, cari tahu arti dibalik sebuah nama. Ya. Jangan sampai kemudian kita punya nama Pangki tapi bisa jadi ada artinya Ustaz ya. Nah, kan? Atau misalnya anu terkenal dan terabadikan Abu Lahab misalnya. Halus tapi kan kudu diganti ya nama soalnya ahli neraka itu diabadikan di neraka. Nah, yang pertama itu cari sebuah makna di balik sebuah nama kita. Yang berikutnya adalah kita kemudian harus memanfaatkan waktu kita agar kemudian kita tidak mengalami kerugian ya. Memanfaatkan waktu kita, mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu, jadi orang yang berilmu, mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu kepada sesama. Jadilah kemudian itu nanti amal jariah untuk kita semuanya yang kemudian bisa membersamai kita kelak di akhirat. Betul. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Fahmi. Salam corona begini Ustaz. Masih. Baik, itulah yang kemudian bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.